telah secara resmi memulai kampanye pemasaran kapal selam kelas Korpen pada 2020 di Indonesia. Keberuntungan mendapati Naval Group pada 28 Maret 2024. Kementerian Pertahanan memberikan kontrak 2 kapal selam kelas Korpen Evolve pada galangan Prancis itu. Hoki dicapai setelah produsen kapal selam nuklir tersebut mampu meyakinkan Medan Merdeka Barat untuk memilih proposal yang diajukan daripada solusi dari 2 galangan anggota Uni Eropa lainnya. Program kapal selam diesel elektrik tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2020-2024 bernilai 2,1 miliar US dollar. Naval Group berhasil mengikuti jalan kejayaan yang ditorehkan oleh firma Prancis lainnya di Indonesia, yakni Dassault Aviation yang mendapatkan kontrak memasok 42 Rafale sebesar 8,1 miliar US dollar. Serikat tersebut menapaki pula jejak kesuksesan Airbus Defence and Space yang menerima kontrak 560 juta US dollar bagi ekspor 2 A400M ke Jakarta. Kemunculan Thales dengan kontrak 13 radar pertahanan udara GM400 Alpha kepada Indonesia diikuti pula oleh firma yang memproduksi frigat frame itu. Akuisisi 2 kapal selam yang akan mengadopsi full lithium-ion baterai tersebut akan menggunakan skema pembiayaan Export Credit Agency yang diberikan oleh lembaga keuangan Prancis. 2 unit wahana bawah air yang memiliki panjang 72 meter itu akan dibangun penuh di Indonesia lewat kemitraan dengan PT PAL Indonesia. Dengan keterlibatan langsung Naval Group, diharapkan konstruksi 2 Scorpion Evolve berjalan sesuai jadwal dan tidak terkatung-katung seperti program Fregat Arrowhead 140. Turut menjadi harapan pula lakon-lakon seperti dalam program Fregat dengan panjang 140 meter tidak terjadi pada program Scorpion Evolve, sebab drama-drama demikian akan merugikan Indonesia sendiri. Scorpion Evolve mengutip sejumlah sumber yang mengetahui tentang hal ini, akan mengadopsi berbagai peralatan elektronika buatan Prancis seperti CMS Saptix yang diproduksi oleh Naval Group sendiri. Produk elektronika dan elektro-optical lainnya akan dipasok oleh Thales dan Sofrang. Nampaknya terdapat pula peralatan elektronika buatan negara Uni Eropa lainnya yang akan dipakai oleh kapal selam yang dibeli oleh Indonesia, seperti Rohde and Schwarz. Namun tidak ada pemasok non-negara Uni Eropa untuk berbagai subsistem pada wahana perang yang mempunyai tonase antara 1.600 ton hingga 2.000 ton itu. Dalam urusan menghancurkan sasaran di bawah air maupun di permukaan, rudal buatan MBDA yakni Exocet SM-39 akan menjadi salah satu senjata andalan yang dapat diluncurkan dari salah satu dari 6 tabung torpedo yang tersedia. Kapal selam itu hanya didesain untuk meluncurkan rudal SM-39, bukan meluncurkan rudal sejenis SM-39. Adapun untuk torpedo, heavyweight torpedo yaitu Black Shark karya Leonardo akan menjadi andalan. Terdapat pula kemungkinan pemakaian torpedo AEG SUT produksi Atlas Elektronik, di mana Jakarta sangat familiar dengan torpedo karya anak bangsa Jerman tersebut. Sebaliknya, Jakarta nampak belum tertarik untuk menjadi operator F-21 keluaran Naval Group. Padahal Scorpion Evolve dapat dipersenjatai dengan torpedo tersebut. F-21 ialah senjata bawah air yang dikembangkan oleh Naval Group berdasarkan torpedo Black Shark yang dikembangkan oleh WASS Italia. Apabila Indonesia memutuskan memborong F-21 dari Naval Group, Jakarta akan menjadi operator keempat di dunia setelah Paris, Brasilia, dan New Delhi. Sedangkan guna menangkis serangan torpedo lawan, Scorpion Evolve dilengkapi pula dengan torpedo countermeasures buatan Naval Group. Firma yang mampu memproduksi beragam jenis kapal perang itu, termasuk kapal induk, akan menjadi lead integrator untuk beragam subsistem pada kapal selam pesanan Indonesia. Peran tersebut tentu saja melegakan. Sebagai lead integrator, bukanlah hal yang mudah sebab memerlukan pengalaman panjang. Kalangan kapal Indonesia belum matang dalam urusan yang satu ini.
apalagi untuk kapal perang yang kompleks seperti kapal selam. Peran Lead Integrator Naval Group mencakup pula integrasi senjata seperti rudal dan torpedo, di mana diperlukan data-data dari masing-masing produsen senjata agar terjadi interkoneksi. Belajar dari kasus kapal selam di SME 209 1400 merupakan harapan besar bahwa Scorpène Evolve akan dapat berkontribusi pada upaya untuk membangun kembali kemampuan peperangan anti kapal selam atau AKS dan peperangan anti kapal permukaan atau AKPA negeri ini. Menjadi tantangan bagi Naval Group untuk menerjemahkan kemampuan yang disepakati dalam kontrak menjadi kemampuan nyata saat kapal selam tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertahanan. Merupakan tantangan bagi PT PAL Indonesia untuk dapat menyerap ilmu pengetahuan dan keterampilan pembangunan kapal selam dalam program Scorpène Evolve di Surabaya. Slogan-slogan yang terdengar nasionalistik di telinga, seperti karya anak bangsa, tidak perlu dan tidak penting dalam program ini. Sebab yang diperlukan dan penting adalah apakah peluang untuk menyerap ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang konstruksi kapal selam dapat dimanfaatkan atau tidak. Kini fase kritis setelah kontrak pembelian 2 Scorpène Evolve diteken ialah ketersediaan dana rupiah murni pendamping atau RMP dalam APBN Kementerian Pertahanan. RMP merupakan dana yang akan dipakai untuk pembayaran uang muka kepada Naval Group, di mana apabila Perskot telah dibayarkan, berarti kontrak secara resmi sudah berstatus efektif. Secara ideal, RMP sebaiknya tersedia pada APBN Kementerian Pertahanan pada tahun anggaran 2025. Jikalau tersedia alokasi RMP terdapat pada pos anggaran belanja modal Kementerian Pertahanan tahun depan, maka proses pembangunan untuk kapal pertama dapat dimulai pada 2026 alias 14 bulan sesudah kontrak efektif. Antara 2024 sampai 2033, bisnis Naval Group antara lain akan disibukkan dengan konstruksi dan sea trial 2 kapal selam yang dibangun di Indonesia. Sebab pembangunan 1 unit kapal selam akan memerlukan masa 5 tahun plus 1 tahun sea trial. Masa yang diperlukan untuk sea trial memang cukup lama, karena untuk memastikan bahwa Scorpène Evolve yang diproduksi di Surabaya memenuhi standar mutu dan kinerja yang telah ditentukan. Penyerahan kapal selam yang jumlah awaknya tidak padat karya tersebut kepada Kementerian Pertahanan baru akan dilaksanakan setelah lolos sea trial. Pasca keberhasilan melaksanakan penetrasi pasar di Indonesia, apakah Naval Group berpuas diri? Ataukah galangan yang dahulu dikenal sebagai DCNS tersebut akan kembali melakukan penetrasi pasar ke negeri ini dengan produk lain? Apakah galangan yang menduduki peringkat ke-24 dalam Top 100 Global Defense Companies untuk tahun 2023 ini akan menawarkan solusi kapal kombatan permukaan ke Jakarta? Akankah FDI Belhara yang telah sukses diekspor ke Yunani ditawarkan kepada Indonesia